Bupati Oki Haji Iskandar SE menggelar rapat yang melibatkan seluruh jajaran OPD dengan pesan prioritas untuk tidak menganggap remeh dan tetap waspada terhadap virus corona yang saat ini tersiar kabar mulai masuk ke Nusantara. Menelisik secara luas, melihat tanpa batas bagaimana langkah demi langkah yang dilakukan gugus tugas COVID-19 Oki sejak awal. Bersama saya Elza Renata, berikut liputan khusus tim iNews Palembang yang tersaji selama 30 menit ke depan. Pemirsa, masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup normal kembali pada bulan Juli bila tes masif dan pelacakan agresif berhasil dilakukan. Sementara di sejumlah daerah yang telah memberlakukan kebijakan pembatasan berskala besar harus mematuhi kebijakan tersebut. Tak lain bertujuan agar upaya dalam menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut dapat optimal. Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO telah menetapkan coronavirus sebagai pandemi global tertanggal 11 Maret lalu setelah kematian pertama akibat virus corona. Seluruh negara hingga tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota responsif untuk membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 dimulai tanggal 13 Maret, tak terkecuali di Bumi Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan leading sektor menggeliat menyusun berbagai langkah dan upaya guna gerak cepat secara dini agar virus tersebut tak merantai. Misi utama mendukung mengendalikan penularannya di bumi Ibu Pertiwi. Atas instruksi dan arahan pemerintah pusat, gugus tugas di seluruh wilayah di Indonesia dikomandoi langsung oleh masing-masing kepala daerah. Bupati Oki Haji Iskandar SE bersama leading sektor yang tergabung dalam gugus tugas percepatan pencegahan COVID-19 mulai menyusun langkah dalam keturutsertaan memutus mata rantai penyebaran corona. Untuk memberikan rasa confident, baik itu daripada tenaga medis ataupun daripada masyarakat yang berobat di rumah sakit ini, maka pertama kita sudah lakukan sterilisasi untuk ruangan-ruangan semua yang ada di rumah sakit ini. Kedua, kami melakukan tes daripada tenaga medis kita yang tentunya melakukan kontak, ya kan? Yang melakukan kontak dengan pasien kasus-kasus yang positif sebelumnya. Aksi dimulai dari edukasi, sosialisasi, dan mitigasi, beriringan siaran kampanye kepada masyarakat hingga ke pelosok desa untuk meningkatkan imunitas dengan gerak awal yakni menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung membentuk tempat tidur ruang isolasi dengan 3 tempat tidur dan penambahan 3 tempat tidur lagi. Membentuk tim COVID-19 terdiri dari dokter spesialis, tim IGD, dan tim PPI dan tim pendukung lainnya serta tim komunikasi massa untuk memberikan informasi dan edukasi kepada warga. Rumah Sakit Umum Daerah juga menyiapkan logistik yakni persiapan APD untuk 3 level sebagai bagian gugus tugas Kabupaten Oki. Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung sebagai tim pelaksana harus siap siaga selama 24 jam. Tim harus mengetahui identitas pasien. Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung sebagai rujukan berdasarkan SK Menteri Kesehatan sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung harus siap menangani tim medis. Saat ini pelayanan poli rawat jalan hanya Senin sampai Kamis, Jumat sampai Sabtu, tim melakukan pembersihan menggunakan disinfektan. Kami juga melengkapi kebutuhan logistik terutama ketersediaan APD atau alat pelindung diri. APD-nya harus lengkap di 3 level, level 1, level 2, level 3. Level 1 tuh biasanya untuk tata laksana yang khusus di poli rawat jalan, yang artinya kita belum memberikan sampai kewaspadaan yang tinggi. Jadi kita ambil yang APD level 1 minimal sampai kemudian naik ke level 2, level 3 yang betul-betul jika ternyata kami sudah merawat pasien PDP. Sementara itu, Kadinkes Oki mengatakan semua tim gugus di jajaran Dinkes Oki berperan aktif dalam penjaringan terhadap penjaringan masyarakat yang melakukan pelaku perjalanan dari daerah terjangkit. Masyarakat Oki yang telah melakukan perjalanan
dari daerah terjangkit di luar Kabupaten Oki. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan bahwa 9 dari terkonfirmasi di Kabupaten Oki semuanya merupakan hasil dari penjaringan jumlah PPT yang ada di Kabupaten Oki. Sementara itu, Kepala BPBD Oki mengatakan melakukan arahan gugus tugas Kabupaten Oki, yakni dengan konsep agar Kabupaten Oki terkendali dari wabah COVID-19. Dengan berbagai konsep serapan menghadapi bencana, beliau sudah melontarkan beberapa ikon penting terkait dengan tugas mulia kemanusiaan ini, yaitu dengan konsep keroyokan, siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa, untuk memastikan Oki tetap terkendali bahkan zero penyebaran COVID-19 di Kabupaten Oki. Kepala Dinas Kominfo Pemkab Oki Alexander mengatakan peranan penyampaian informasi sangat penting sekali karena dapat memberikan kepercayaan dan ketenangan di tengah masyarakat. Sejauh ini Diskominfo Kabupaten Oki telah melakukan langkah-langkah melalui himbauan melalui spanduk, melalui digital, termasuk media sosial, bahkan hingga kerjasama dengan media massa. Pencegahan informasi hoaks juga terus dilakukan, yakni masyarakat harus mengetahui sumber informasi yang didapat, yakni dari sumber yang tepat. Sejauh ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering ini telah mengambil langkah-langkah baik diseminasi informasi secara konvensional dengan cara-cara pemberian himbauan melalui spanduk-spanduk, baliho-baliho pada tempat-tempat umum, penyampaian himbauan-himbauan melalui digital seperti pembuatan website corona.gaboki.id, kemudian penggunaan media-media sosial dalam rangka penyampaian himbauan dan lain sebagainya. Kita maksimalkan penyampaian melalui Instagram, melalui YouTube dan lain sebagainya. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Oki Syarifuddin mengatakan terus melakukan pengawasan kegiatan gugus tugas Kabupaten Oki, yakni dari awal perencanaan hingga pelaksanaan gugus tugas. Dengan adanya pendampingan ini dapat menghindari kesalahan penggunaan dana COVID, sehingga dana digunakan dengan tepat hingga pembagian dana BLT tepat sasaran sesuai data yang diumumkan di setiap desa dan kelurahan. Kita dari Inspektorat Kabupaten Oki tetap melakukan pengawalan dalam rangka kegiatan penggunaan dana COVID 2019 ini ke seluruh OPD teknis yang berkaitan dengan gugus tugas pengendalian ataupun pemantauan kegiatan penanggulangan COVID di Kabupaten Ogan Komering. Hambatan nggak Pak untuk di tengah COVID-19 ini ada hambatan tersendiri nggak? Alhamdulillah sampai saat ini kita belum ada hambatan, bahkan petani tetap bersemangat, akan tetapi kita tetap berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan supaya dalam pengolahan lahan, baik itu pemanenan, mereka tetap melaksanakan menjaga jarak, tetap waspada. Kita harapkan juga nanti kepada Dinas Kesehatan dan juga puskesmas yang ada untuk memberikan masker apabila melakukan pengolahan tanah baik maupun pemanenan. Oh, justru ini kalau ada tantangan untuk COVID ini bagi petani itu tidak, perasaan saya bagi petani tidak ada tantangan, justru akan semangat karena apa? Itu kan menimbulkan suatu kesehatan bagi petani sendiri, karena di situ petani antar petani nggak berdekatan, di samping itu juga jemur, keluarkan keringat. Justru dengan petani ini jarang kalau saya mendengarkan. Dari Ogan Komering Ilir, Noven Wijaya dan Fitriadi iNews melaporkan. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat adalah kunci semangat bagi para tenaga medis melawan virus corona. Dukungan itu dalam berbagai bentuk, mulai dari semangat hingga pada perhatian kepada mereka. Untuk memberi dukungan kepada para tenaga medis yang berada di garis terdepan melawan virus corona, Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar SE, mengunjungi langsung para petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung
Puskesmas Celika dan ODP Center Teluk Kelam. Bupati Iskandar mengatakan para tenaga medis baik itu dokter, perawat, atau petugas kesehatan lainnya harus tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini. Iskandar mengharapkan agar pelayanan terhadap masyarakat yang ingin berobat tetap dioptimalkan. Pengalaman hampir 2 bulan ini menurut Iskandar banyak yang dapat diambil untuk berbuat ke depan. Untuk itu Bupati berpesan agar para tenaga medis tidak terlalu khawatir dengan kondisi ini. Sejumlah dokter dan perawat di RSUD Kayu Agung menyampaikan harapan kepada Iskandar terkait ketersediaan APD dan suplemen vitamin untuk mereka. Terkait ketersediaan APD, jelas Iskandar memang ada keterlambatan dari pihak produsen karena banyaknya permintaan. Meski demikian, para tenaga medis diminta tetap tenang. Pemerintah berupaya maksimal memenuhi kebutuhan APD untuk tim medis. Jika memang APD tersebut menipis, maka harus segera diorder. Jika produksi dari pabrik habis, harus bisa diantisipasi. Kepada petugas medis, Iskandar kembali mengingatkan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Pengguna APD untuk tim medis tetap menjaga 3 aspek yaitu jaga jarak, jaga stamina, dan kesehatan pesannya. Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar juga menegaskan pelayanan di rumah sakit maupun di puskesmas tidak boleh terhenti untuk mengantisipasi ledakan pasien COVID-19 dan memaksimalkan pelayanan kesehatan umum itu. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyiapkan hotel kembar yang ada di areal wisata Danau Teluk Kelam menjadi PDP Center. Jadi kita tracking, berarti kita telusuri siapa-siapa dokter-dokter yang melakukan hubungan sama pasien yang positif sebelumnya. Dan ini kita sudah lakukan, ya. Agar apa? Agar tidak ada saling mencurigai di antara sesama medis bahwa apa dia kena, saya enggak, nanti saya ini, ini, maka kita lakukan itu, ya. Nah dari situ nanti hasilnya nanti itu nanti mudah-mudahan negatif semua, ya. Mudah-mudahan, gitu ya. Jadi jangan takut. Bapak mau tanya, Bapak mau sampaikan, meskipun ya kan kita di swab, ternyata kita positif, apa yang kita lakukan? Apakah ada obat? Padahal kita sehat, tapi begitu kita di tes kita positif, berarti kan kembali lagi kita isolasi. Setelah isolasi itu berapa lama? 14 hari, 3 minggu. Ya, setelah isolasi itu dia negatif, oke negatif. Apakah dia akan stay terus di rumah? Kan tidak, dia akan kembali ke sini. Kalau dia kembali ke sini bekerja, sekarang kita tanya, apakah dijamin dia itu akan tidak terkonfirmasi lagi, akan tidak terkonfirmasi positif lagi? Seperti Menteri Perhubungan, ya kan? Dia positif, dinyatakan sembuh negatif. Sebegitu diperiksa, dia beraktivitas kembali, dia positif kembali. Nah, kalau kita melihat begini, ya, berarti ya sudah, anggap diri kita ini semuanya positif semua. Anggap, kalau kita menganggap diri kita positif semua, berarti kita memperhatikan pertama, saya positif, saya tidak mau menularkan keluarga saya, sahabat saya, teman saya, orang lain. Dengan cara apa? Dengan protokol COVID, yaitu dengan cara satu, itu kan ya, jarak kita jaga, distancing kita lakukan, hindari kerumunan, hindari keramaian, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kebersihan, ya kan? Yang ketiga, jaga stamina kita dengan makanan. Nah, kalau kita melakukan 3 ini, ya insya Allah kita mau positif, tapi kita sehat, ataupun kita mau negatif, tidak ada masalah, karena obatnya belum diketemukan. Makanya kita sekarang ini jangan kita lawan, kita hindari virus ini, ya. Makanya kita ini virus ini kita yakinkan dia tidak mematikan, yakinkan itu. Puluhan kamar disiapkan untuk mengantisipasi baik untuk pasien COVID-19 maupun tenaga medisnya. Pantauan di lapangan, hotel kembar yang terdiri dari gedung A dan B tengah dalam tahap renovasi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Oki, Asmar Wijaya, memastikan rehab ataupun renovasi ini akan selesai pada Juni nanti. Di kesempatan yang sama, Bupati Oki Haji Iskandar SE mengungkapkan upaya itu menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemkab Oki dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Dijelaskannya, ruang perawatan terpadu ini dibuat agar fasilitas kesehatan yang ada seperti rumah sakit ataupun puskesmas tetap bisa melayani pasien seperti biasa. Dengan begitu, masyarakat ataupun pasien yang ingin berobat tidak merasa takut akan tertular virus corona. PDP juga dibangun sehingga nanti pasien tanpa gejala dan gejala ringan akan ditempatkan di PDP Center, sementara yang berat yang butuh penanganan alat teknis seperti ventilator yang akan ditempatkan di rumah sakit. Harapan kita apa? Harapan kita ini kita melakukan, ayo kita kerja sama-sama. Dari ujung daripada Sumatera sampai ke ujung Sumatera melakukan pekerjaan sama. Baru putus mata rantai ini. Tapi kalau kita tidak ada keseragaman, ya nggak bisa. Kita sudah melakukan 2 bulan, ya kan? Tapi kita memikirkan juga, tidak mungkin kita membatasi daripada perpindahan daripada keluarga kita. Ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Nah, inilah tentunya kita juga melakukan protokol COVID bagi pendatang. Ya, kita cek suhu, kita cek ini. Kalau dia ada gejalanya, maka kita lakukan dia ODP. Maka kita isolasi mereka ini dan kita ada tempat di Teluk Gelam, kita lakukan ODP Center. Nah, ODP Center ini berarti apa? Berarti mereka bekerja. Dari mana kita tahu yang mereka bekerja? Berarti tingginya daripada ODP kita yang sekarang ini, yang masyarakat dalam pantauan kita ini ada hampir 11.000. Ya, nah berarti apa? Berarti kinerja daripada petugas ini berjalan, kinerja daripada gugus ini berjalan, ya kan? Dan mereka ini kalau mereka meningkat lagi ada gejala-gejala, kita lakukan tes. Nah, tes inilah kita dapatkan ada yang positif, ada yang negatif. Maka kita dapatkan negatif. Kalau kita tidak melakukan prosedur ini, maka mungkin zero kita yang namanya positif. Betul tidak? Kenapa terjadi positif? Ya karena kita bekerja. Paham itu ya, Dik ya? Nah, jadi tolong ini, Dik, jangan kita ada silang pendapat. Apa kerjanya gugus tugas, apa kerjaan Pemda, ya kan? Apa kerjanya begini? Kita situasi ini jangan saling salah menyalahkan, tapi mari kita saling dukung mendukung. Iskandar mengatakan, support ini untuk meringankan beban para tenaga medis juga memberi kenyamanan terhadap pasien umum dan yakin bahwa berobat ke fasilitas kesehatan tidak akan tertular virus corona. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Oki menggelar rapat evaluasi di Sekretariat Gugus Tugas Kantor BPBD Kabupaten Oki. Bupati Ogan Komering Ilir Haji Iskandar SE selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Oki memimpin langsung rapat yang dihadiri Kapolres Oki AKBP Alam Syapalopesi dan Dim 0402 Oki Kolonel Zamroni serta OPD terkait. Dalam kesempatan itu, Bupati Iskandar menyampaikan beberapa poin penting penanganan COVID-19 di Bumi Bende Sekukuk, di antaranya penguatan sinergi semua pihak dalam melawan pandemi corona. Semua memiliki peranan dan fungsi, baik TNI, Polri maupun Pemda, untuk saling mendukung dalam satu kesatuan gugus tugas penanganan COVID-19. Bertambahnya pasien positif, orang dalam pemantauan, maupun pasien dalam pengawasan atau PDP bukan berarti gugus tugas tidak bekerja. Bantuan sosial baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah disalurkan kepada masyarakat. Bansos baik tunai maupun paket sembako untuk tahap pertama sudah disampaikan kepada penerima manfaat. Iskandar mengatakan, jika ada yang kurang akan diperbaiki di tahap kedua. Iskandar juga memastikan kesiapan Oki menghadapi jika terjadi lonjakan pasien positif COVID-19 dengan menyiapkan ODP Center dan PDP Center di kawasan wisata Teluk Gelam.
Dengan begitu, fasilitas kesehatan tidak terganggu. Masyarakat ataupun pasien yang ingin berobat tidak merasa takut akan tertular virus corona. Daripada tugas pokok kita, ya kan, kita ibaratkan ada seorang kapten kapal. Begitu kapalnya hendak karam, ya kan, tidak boleh dia meninggalkan daripada kapalnya sebelum awak kapal ini, sebelum daripada ini penumpang ini pergi, tentunya diselamatkan. Dia tidak boleh. Nah, kalau kita mengasumsikan situ, maka dokter pun kita mengharapkan tugas utamanya adalah menyelamatkan daripada jiwa-jiwa daripada masyarakat yang pasien ini. Meskipun harapan mereka 0,01%, harapan hidup mereka, tapi bagi perawat-perawat medis, bagi dokter, mereka harus 1000% untuk memberikan harapan hidup, menumbuhkan harapan hidup bagi pasien ini. Jadi, tanggung jawab dia adalah untuk menyelamatkan jiwa, itu pertama. Tanggung jawab dia adalah bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinlah virus COVID ini akan segera berlalu dan tidak mematikan seperti apa yang kita khawatirkan. Kalau ini terjadi, berapa juta sudah orang-orang yang mati, yang bekerja di pasar-pasar yang tidak sesuai dengan protokol ini, protokoler COVID, yang bekerja penyapu-penyapu jalan, yang tukang-tukang buruh, yang pekerja-pekerja pemulung, yang pekerja-pekerja sampah, itu sudah mati semua dihantam virus. Tapi kita lihat, mereka menghadapinya dengan yakin, rasa confident bahwa virus ini tidak mengancam jiwa kita, ya, tapi kita tidak abai mereka, tapi kita tetap berdoa kepada Allah. Kabupaten Oki berhasil menekan laju angka peningkatan penderita COVID-19, meski kabupaten ini berada di jalan lintas timur Sumatera. Keseriusan tim dalam kesatuan Satgas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Oki terbukti. Angka pasien terkonfirmasi positif COVID terus menurun. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan berhasil ditingkatkan. Bu Rejo, siap tangan. Siap. Oke. Ya pemirsa, terima kasih telah menyaksikan sajian kami dalam tema Kerja Keras Tim COVID-19 Oki. Jangan lupa untuk menjalani social distancing dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.